merupakan salah satu bagian dari rangkaian acara Pomata, di mana salah satu bentuknya untuk penghormatan terakhir untuk orang yang sudah meninggal. Jadi mereka meluapkan emosinya dengan cara mengkoyak-koyak rumah yang sudah dibuatnya ini. Sekarang saya sedang ikut untuk proses pengulitan. Nah, ini nih kulitnya. Ini dia kulitnya. Dari ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, Palu, Desa Taronggo berjarak kurang lebih 800 km. Karena akses yang dilalui itu masih terbilang sulit, jadi kita menggunakan motor, lalu akan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Dari Desa Taronggo, perjalanan menantang dimulai. Akses menuju pemukiman suku Wana hanya berupa jalan tanah satu jalur. Perjalanan dengan motor ini sudah sangat terbantu. Tadi ada sekitar 3 km, tapi motornya cuma bisa berhenti sampai di sini. Dan selanjutnya kita akan melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Pemandangan padang rumput menemani perjalanan kami. Sungai selebar 30 meter ini memutus jalur perjalanan. Walaupun arus, tapi arusnya bukan yang terlihat kencang sekali, cuman tetap harus berhati-hati. Sungai yang bermuara di Teluk Tolo ini bersumber dari mata air Gunung Tokala. Cukup melelahkan, ternyata karena berjalannya harus melewati arus, dan akhirnya kita sampai. Kami masih harus berjalan sekitar 5 km lagi sebelum menemui pemukiman suku Wana. Ini jalanan kalau hujan dia licin banget ya Om ya? Pas mau masuk dia. Di kiri saya nih ada beberapa pondok dan berarti itu tandanya kita sudah mulai dekat dengan suku Wana. Mendiami pedalaman hutan membuat suku ini disebut Tauta'awana atau orang-orang hutan. Akhirnya saya sampai di Dusun 4 di mana orang-orang Wana ini tinggal. Nah, memang disebut kampung, hanya saja rumahnya berjauhan, tidak berdekatan. Ini dia ciri khas rumah orang suku Wana. Ini atapnya terbuat dari rumbia dan juga rumahnya ini dibuat rumah panggung. Bukan tanpa alasan, gunanya untuk menghindari dari hewan-hewan buas maupun liar karena rumahnya berada di tengah-tengah hutan. Seiring waktu, masyarakat suku Wana sudah tidak lagi hidup berpindah-pindah dan mulai membangun tempat tinggal menggunakan papan kayu. Persiapan acara Pomata, biasanya orang-orang suku Wana akan membawa lauk pauk. Nah, kali ini saya akan mencari ikan dengan cara manungko. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pomata adalah acara duka yang dilakukan keluarga setelah prosesi penguburan jenazah. Kerabat dan orang-orang terdekat yang akan hadir pada acara Pomata harus mempersiapkan bingkisan sebagai bentuk bela sungkawa. Salah satu makanan yang akan dibawa berasal dari rawa-rawa ini. Jadi mencari ikan di dalam lumpur-lumpur dan menggunakan tangan itu disebut manungko. Ada yang terlepas. Nah, untuk tempatnya sendiri itu sebenarnya ada di rawa-rawa, hanya saja karena ini lagi musim kemarau, jadi airnya sudah mulai berkurang dan hanya ada di kubangan-kubangan seperti inilah biasanya kalau mereka mencari ikan. Ketika masuk musim kemarau, ikan rawa akan semakin membenamkan diri ke dalam lumpur agar bisa bertahan hidup. Ini saya dapat, Ibu juga dapat. Dapat banyak. Wah, mantap. Jadi ikan-ikan yang didapat itu biasanya dia muncul saat banjir dan akhirnya saat kemarau seperti ini mereka terperangkap nih di dalam kubangan lumpur seperti ini.
Setelah terperangkap, ikan rawa akan menyesuaikan diri dengan ekosistem rawa yang minim air. Dapat. Wih, besar ini. Meski minim air, ikan rawa mampu tumbuh dan berkembang biak dengan hanya memanfaatkan cadangan makanan dalam tubuhnya. Saya dapat nih. Tadi kayak cukup licin banget buat dipegang dan cukup susah. Ini dia ikan gabus, ikan jenis yang bisa tahan banting nih dia di segala cuaca, bahkan cuaca yang panas seperti ini. Wah. Gabus memiliki alat bantu pernapasan berbentuk labirin untuk menangkap oksigen dari atmosfer. Ikan jenis ini mampu bertahan hidup tanpa air selama menetap dalam tanah yang lembab. Di sini tadi, di sini. Coba dari daerah sini. Ini dia akhirnya kita dapat. Wah, ini besar banget. Bahkan sama nih panjangnya pun sama tangan saya aja sama. Keranjangnya. Belum lari lagi dia nanti. Penghuni kubangan ini bukan hanya ikan gabus, tapi juga jenis lain yang sama-sama bisa bertahan hidup dalam kondisi minim air. Ternyata selain ikan gabus, ada juga ikan kosa nih yang seperti ini. Dia juga sama, dia tahan banting nih di segala cuaca, bahkan saat seperti ini yang sudah mulai kering. Dan untuk manungko itu memang harus dilakukan rame-rame, karena memang ikannya tuh harus digiring ke pinggiran supaya lebih gampang untuk ngambilnya. Manongko merupakan kearifan selaras alam. Sebuah sikap sosial suku Wana yang membuat mereka bertahan dalam belantara. Sudah selesai kita mencari ikan dan selanjutnya kita akan olah untuk diratapa atau diasap. Lalu kemudian kita akan bawa dulu ke kebun. Oke, Ibu. Ayo. Pomata masih beberapa hari lagi. Keluarga ini harus membuat menu yang mampu bertahan hingga acara tiba. Caranya dengan membuat ikan asap. Nah, ikannya sudah selesai ditusuk, kita mau bakar, kita mau ratapa. Cara meramu suku Wana masih cukup sederhana. Hanya dengan mengandalkan asap, mereka mampu membuat resep pengawetan makanan. Ini panas banget. Dan untuk teknik masaknya ini bukan dibakar, tapi hanya diasap-asapi. Nah, gunanya untuk menghilangkan kadar air di dalam ikan, jadi kalau dibawa itu lebih awet. Semakin kering ikan diasap, semakin lama pula lauk ini dapat disimpan. Ada yang sudah hampir matang, tapi harus dihilangkan benar-benar. Jadi harus sampai benar-benar hilang dulu nih airnya. Pengasapan merupakan cara olah tradisional yang ditemukan manusia sejak ratusan tahun silam. Metode ini mampu mengeringkan makanan sekaligus membunuh bakteri pembusuk yang membuat makanan cepat rusak. Ikannya sudah matang dan sudah siap untuk dibawa ke acara Pomata. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Meski tidak diharapkan, hari pesta duka akhirnya tiba juga. Bagi keluarga yang ditinggal, Pomata adalah dua sisi suasana yang ekstrim. Ditinggal keluarga tercinta, namun sekaligus mendekatkan sanak keluarga dan kenalan yang selama ini jarang berkumpul. Kali saya bersama dengan kerabat-kerabat dari suku Wana untuk menuju ke Dusun Salisaraut. Rumah duka yang kami tuju terletak di kaki Gunung Tokala. Beberapa kali kami berpapasan dengan orang Wana lainnya yang juga menuju acara Pomata. Ini kami baru setengah jalan aja istirahat, sedangkan yang lain dari tadi udah mondar-mandir. Aduh, memang perjuangannya memang patut diacungi jempol. Udah melewati hutan, masih naik lagi. Wah. Dari kejauhan terlihat orang-orang sudah ramai berkumpul.
Mereka datang dari berbagai lipu di sekitar kaki Gunung Tokala. Akhirnya sampai juga saya di acara Pomata. Nah ini dari semua berbagai dusun berkumpul jadi satu di tempat ini. Tadi saya berangkat dari siang sampai matahari sudah mulai tenggelam. Di rumah besar berbingkai batang kayu dan beralaskan kulit kayu inilah tempat adat duka digelar. Selamat sore Bapak Ibu. Wah, saat kita lihat nih mereka sedang mempersiapkan untuk kegiatannya malam nanti dan juga lagi beristirahat juga nih. Setiap sudut rumah besar terlihat kerabat dan kenalan berkumpul dan saling menyapa. Nah, jadi tenda ini memang dibangun khusus ketika ada acara seperti ini. Dan ini dibangunnya tuh secara mendadak dan beramai-ramai bergotong royong.